Segala puji bagi Tuhan, dan saatnya kita akan menerima, mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan melanjutkan tentang seri khotbah kita, yaitu mengenai ajaran-ajaran sesat yang hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu akan semakin marak berkembang di mana-mana. Dan kita sudah melihat, mendengar firman Tuhan, bagaimana supaya kita terhindar atau kita tidak terperangkap dengan ajaran-ajaran sesat yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa hari-hari semakin banyak, dan memang Alkitab yang mengatakan bahwa angin-angin pengajaran yang menyesatkan memang di hari-hari ini akan semakin marak, ya. Dan pada puncaknya Alkitab berkata dalam Injil Matius 24, nanti akan ada oknum yang berkata bahwa dia adalah Mesias, ya. Dan itu memang firman Allah yang mengatakan. Dan saya percaya kalau Alkitab yang sudah mengatakan, selalu saya katakan, kalau Alkitab yang sudah mengatakan bahwa itu benar-benar akan terjadi. Nah, puji Tuhan, kita sudah melihat dua bagian. Bagaimana supaya kita terhindar atau tidak mudah, ya, terperangkap masuk dalam ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang pertama, kita sudah dengar bersama-sama bahwa kita harus menerima ajaran-ajaran sehat, ajaran-ajaran yang murni, ajaran-ajaran yang alkitabiah. Itu harus kita terima. Sebab ketika kita menerima ajaran-ajaran yang tidak sehat, kita sudah dengar firman Tuhan panjang lebar bahwa akan datang saatnya, Alkitab yang mengatakan, bukan saya, bahwa akan ada banyak orang yang tidak bisa menerima ajaran sehat. Mereka akan memanggil buru-buru menurut keinginan telinganya. Dan Alkitab juga yang mengatakan mereka akan memalingkan, tidak mau mendengar lagi kebenaran, tetapi mereka akan membuka telinganya bagi dongeng-dongeng, tahayul, ya. Dalam surat Petrus, isapan jempol, tapi itu orang senang dengar, ya. Nah, inilah yang kita perlu waspadai. Makanya kita perlu menerima ajaran sehat. Kenapa? Kalau kita menerima ajaran sehat, kita ada pembandingan. Ketika kita mendengar ada berita-berita yang tidak alkitabiah, kita sudah punya pembandingan. Pembandingnya adalah ajaran yang murni, ajaran yang sehat, sehingga kita bisa berkata, wah, ini tidak dari Tuhan, ini adalah sesat, karena kita ada pembandingan. Dan yang kedua, kita sudah dengar hari ini kemarin, bagaimana supaya kita tidak terperangkap masuk dalam ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, kita tidak bisa diam, kita tidak bisa secara rohani, kita tidak boleh tinggal di tempat, tapi kita harus menjadi dewasa dan terus lebih dewasa lagi. Dan Alkitab berkata, salah satu syarat orang menjadi dewasa rohani harus makan makanan yang keras. Tidak ada pilihan. Sekali lagi, orang yang mau menjadi dewasa harus makan makanan yang keras. Kalau anak-anak belum sanggup, karena kemampuannya belum sampai ke sana. Tapi orang dewasa harus menerima makanan keras. Dalam terjemahan lain, makanan padat, harus padat makanannya. Bukan makanan yang encer, ya. Bukan makanan yang lembek, ya. Ya. Kalau makanan lembek ya seperti di pastori, Ibu Gembala mengajar anak-anak, ya harus lembek. Anak-anak, ya pasti itu namanya anak. Tapi kalau sudah orang dewasa, bukan lagi seperti itu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kebenaran harus ditegakkan, gitu, ya. Orang dewasa harus, Alkitab berkata, karena mempunyai panca indera.
Panca indera rohani kita harus latih. Telinga kita harus latih. Mungkin awalnya kalau mendengar makanan yang keras, telinga kayaknya enggak kuat. Tapi kita harus latih. Pendengaran iman kita harus latih mendengar makanan yang keras. Templakan firman yang keras. Karena kita sudah baca firman Tuhan. Alkitab itu diumpamakan seperti apa? Seperti palu, seperti pedang, kita udah baca. Seperti api, ya, seperti air yang membersihkan. Banyak sifat firman itu, ya. Karakter firman. Kita harus siap. Mungkin hari ini dia datang dengan air, besok dia datang dengan pedang, besoknya lagi seperti api yang memurnikan. Dia harus siap. Kalau anak-anak belum bisa ngambek nanti. Jadi kalau ada yang tukang ngambek itu masih ada. Begitu kira-kira pengertian rohaninya yang saya maksud, ya. Nah, yang ketiga, ini yang kita akan dengar siang hari. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak terperangkap kepada ajaran-ajaran sesat. Yang ketiga, dan ini paling penting, ya. Saya berharap jemaat Tuhan harus pegang teguh ini, karena inilah yang penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bahwa kita jemaat umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus digembalakan. Banyak yang masuk dalam ajaran sesat. Kenapa? Tidak digembalakan. Sebelum saya atau kita membaca Alkitab mengenai pemahaman ini, saya akan memberikan sedikit dulu pemahaman. Dalam gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia, kita tidak dikenal dengan istilah siapa pendeta jemaatnya atau siapa pendeta sidangnya. Kita dikenal dengan gembala jemaat atau gembala sidang. Saya pada waktu dilantik menjadi gembala sidang di tempat ini. Ungkapannya bukan menjadi pendeta tapi gembala sidang. Bapak pendeta ini mengembala di tempat ini, mengembala. Jadi istilah yang kita pakai dalam pelayanan, dalam organisasi kita, yaitu mengembalakan sidang atau mengembalakan jemaat. Nah, sekarang kita akan masuk, saya akan memberikan pengertian tentang gembala dan doa. Karena ini topik penting. Kenapa dalam kita, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, selalu satu pasal ini selalu di mana ada menggambarkan, menceritakan doa, di situ pasti menceritakan ada gembala. Di mana menceritakan gembala, di situ pasti menceritakan ada doa di dalamnya. Nah, sekarang kita bahas kenapa Alkitab menggambarkan bahwa jemaat, anak Tuhan, umat-umat Tuhan digambarkan, diumpamakan seperti domba. Kenapa Tuhan tidak memakai hewan yang lain? Malah ada hewan yang lebih kelihatan kekor kayak singa, gajah besar. Tapi Tuhan tidak gambarkan kita seperti itu. Tuhan menggambarkan, mengkiaskan jemaat anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan seperti domba. Bahkan Tuhan memberikan lukisan di dalam kita baca dulu, ya. Mazmur 23 kita baca dulu. Sebab sesudah Mazmur 23 kita akan ke Injil Yohanes 10. Di sana panjang lebar saya akan jelaskan. Tapi saya baca dulu. Kita baca dulu Injil kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya baca. Kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam kitab Mazmur, Raja Daud
yang notabene-nya latar belakang sebagai seorang gembala. Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembalanya dan dia memposisikan dia adalah dombanya, domba Tuhan. Nah, sekarang dari ayat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang domba dan tentu dengan gembala. Dalam Alkitab kita tidak menemui misalkan ya bahwa rusa ada yang mengembalakan ya harimau atau apa lagi. Tapi domba dalam Alkitab selalu yang saya katakan sudah satu paket. Ada domba, ada gembala. Ada gembala, ada domba. Ini dalam cerita dalam Alkitab. Begini. Kenapa hewan yang satu ini, yaitu domba, kenapa memang di dalam Alkitab selalu mengkisahkan bahwa dia selalu dituntut oleh gembala. Dia selalu dijaga oleh gembala. Kita harus tahu dulu ini, supaya nanti ketika saya menjelaskan panjang lebar, saudara akan mengerti. Kalau sudah tahu awalnya sudah pendahuluan ini. Domba, saudara mau terima atau tidak, memang begitulah keadaannya. Adalah pertama hewan yang lemah. Domba bukan hewan kuat. Domba adalah hewan yang lemah. Makanya domba ini nggak bisa dibiarkan, nggak bisa berjalan sendiri. Harus ada gembala. Dia lemah. Dan juga domba tidak sehebat, tidak secerdas, tidak sekuat dengan hewan-hewan yang lain yang lepas di padang udah hidup dia. Dia bisa menjaga diri dia sendiri, menghadapi dia lawan. Kalau ada yang mau coba-coba dia lawan. Beda dengan domba. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, domba itu selalu menjadi incaran hewan-hewan buas. Apakah itu si serigala, singa dan lain sebagainya. Jadi memang domba ini memang betul-betul dia bergantung kepada gembala. Domba ini tidak bisa hidup sendiri. Domba ini tidak bisa hidup bebas lepas begitu di padang, tidak. Ingat waktu peristiwa kelahiran Yesus, ada gembala-gembala di padang. Jangan apa saudara? Jangan domba. Karena memang tidak bisa dibiarkan. Domba ini entah itu siang, entah itu malam, memang harus dijaga. Dan domba ini pada waktu dijaga oleh gembala, domba ini harus selalu berada dalam kawanan domba. Nggak boleh dia mencar. Karena itu tadi, kalau dia sudah mencar, yang repot dia bisa nggak bisa kembali. Jadi di domba selalu bergerombolan, ya, dalam satu kawanan bersama-sama. Misalnya kalau gembala arahkan misalnya rumput ke kanan, domba ini harus bersama-sama ke kanan semua. Karena domba ini kalau sudah mencar, seperti ada cerita dalam Alkitab, domba yang hilang karena dia mencar. Karena rentan sekali domba. Rentan hilang, rentan tersesat, rentan dimangsa. Itu domba. Saudara mau aku atau tidak ya? Jangan saudara, repot juga kita sebagai domba. Ya memang begitu kata Alkitab. Makanya di dalam Alkitab yang saya sudah katakan dari awal tadi, makanya domba itu selalu, dan dalam Alkitab selalu ada pasangnya. Ada domba, pasti ada gembala. Domba, begitu selalu. Karena domba nggak bisa hidup seperti hewan yang lain, biarkan saja. Dia bisa cari makan. Nah, domba nggak, sudah. Dia mau kemana pun dia harus dituntun. Harus. Karena dia tidak seperti hewan yang lain. Saya sudah katakan domba itu tergolong hewan yang lemah. Bahkan ada yang berkata domba itu seperti, maaf aja ya, agak bodoh sedikit dibandingkan hewan lain. Kurang, ya itu tadi, dia kurang bisa seperti hewan-hewan yang lain. Jadi memang betul-betul yang ada ketergantungan kepada si pengembala. Jadi kalau Daud mencatat dalam Mazmur 23 mengkiaskan Tuhan adalah gembala, karena Daud punya pengalaman juga. Nabi-nabi yang lain tidak bisa menjelaskan seperti Daud, karena Daud punya pengalaman. Selain memang itu adalah ilhaman dari Tuhan, tapi selain itu juga Daud menyadari. Daud alami itu
sebagai seorang penggembala domba. Daud tahu, kadang-kadang Daud harus mempertaruhkan nyawanya menghadapi hewan-hewan yang ganas yang siap menerkam domba. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang jemaat tidak paham di sini, saudara. Jemaat hanya berpikir yang penting ibadah, yang penting kemarin Bapak Gembala bukan begini. Saudara, kami di tempat ini begitu mendengar kami doa. Kenapa? Itu tadi kami ini sebagai penjaga. Mungkin kadang-kadang saudara-saudara terliru, kami belum tentu terliru. Kenapa kami mendoakan? Saya sudah katakan kemarin, menggumuli saudara. Nanti kita akan lihat juga domba-domba yang nakal, nanti kita akan lihat. Itu salah sendiri. Nanti ada ayatnya juga. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi bagaimana supaya domba-domba ini, sebab ini kita topik kita ini nggak kembali, tetap bagaimana supaya kita tidak domba-domba tidak mudah terbawa oleh arus-arus pengajaran. Salah satunya yang harus tetap dalam pengawasan penggembalaan, harus digembalakan, nggak bisa nggak, karena bahaya. Di luar sana, Alkitab kita sudah dengar kemarin, nabi-nabi palsu itu, bahkan Alkitab berkata berburu domba, serigala tapi berburu domba. Jadi kelihatan di luar seperti domba, tapi Alkitab berkata ini dari nabi palsu, mereka adalah serigala, menerkam, serigala yang buas. Alkitab bayangkan serigala buas lagi. Artinya kalau domba tidak digembalakan, ini memang bahaya. Sangat mudah, sangat rentan. Jangan ada jemaat yang berkata, saya sudah paham Alkitab. Nggak ada. Jangan berdalil-dalil sudah paham, sudah baca dari kejadian sampai waktu itu. Oh tidak, sudah. Notabene banyak orang pintar saja tersesat juga. Banyak orang yang ngaku sudah paham tapi tersesat juga, saudara. Sesudah kita baca Mazmur, mari kita baca Injil Yohanes. Injil Yohanes 10. Injil Yohanes 10. Kita akan bergantian membaca di sini. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 14. Memang ini ada panjang, memang harus dibaca semua. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 14. Mari saya jemput kita semua berdiri bersama-sama. Saya minta jemaat membaca, mengikuti pembacaan ya. Saya mulai dengan ayat pertama, jemaat dengan ayat 2 dan seterusnya bergantian. Semua bersuara ya. Supaya saya sudah katakan waktu yang lalu. Saudara membaca Alkitab. Saudara, sebab ada ayat berkata, baca kitab Wahyu. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukan. Jadi semua berbahagia. Membaca berbahagia, mendengar firman berbahagia, terlebih kata Alkitab, melakukan berbahagia. Jadi kita akan membaca. Ya. Saya pastikan semua. Kalau yang penglihatannya sudah ada terganggu, boleh langsung di slide. Ya. Saya mulai dengan ayat pertama. Perhatikan. Saudara mulai dengan ayatnya yang kedua. Saya minta saudara dengan suara yang kedengaran ya. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka
Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Dia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelaparan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang rupahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal Aku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya akan menguraikan ini secara langsung saja, jadi bukan ayat per ayat, sebab tidak cukup waktunya. Dalam penjelasan ayat ini, dalam ayat 1 kalau kita lihat, bahwa ternyata ada gembala yang masuk ke kandang tidak melalui pintu, karena kandang ada pintunya. Dan Tuhan menggambarkan orang itu pencuri dan perampok. Nah, inilah yang dimaksud dengan dikategorikan sebagai gembala-gembala yang jahat, yang tidak bertanggung jawab. Pintu adalah bicara Yesus. Artinya apa? Gembala-gembala juga dalam mengembalakan, mengerjakan tanggung jawab sebagai gembala, dia harus melalui pintu yang adalah bicara tentang Yesus. Dan saudara-saudari dalam Alkitab, di dalam firman Allah berkata, ketika pintu itu dibuka, maka domba-domba itu dituntut dibawa keluar, sebagaimana kawanan domba yang biasa, yang saudara mungkin pernah lihat ya, di sekitar saudara. Dan Alkitab berkata, gembala ada di depan dan domba mengikutinya. Alkitab juga berkata bahwa gembala mengenal suara domba dan domba mengenal suara gembala. Ini penting. Gembala harus mengenal suara daripada domba. Ini berbicara tentang sifat dan lain sebagainya. Gembala harus tahu. Makanya gembala harus lihat ya. Dan juga domba harus mengenal suara gembala. Alkitab berkata, kalau ada orang asing, domba itu lari. Karena itu adalah suara asing. Kita sudah baca tadi. Artinya ini bukan suara gembala. Domba lari. Karena saya sudah katakan tadi bahwa domba itu adalah hewan yang lemah, yang sangat mudah tersesat, sangat mudah hilang, dan sangat mudah dimangsa oleh hewan binatang buas. Dalam Injil Matius 7, Nabi palsu, ajaran-ajaran sesat, pengajar sesat, itu diumpamakan seperti serigala yang buas. Serigala itu adalah hewan pemangsa. Itu serigala. Nah, domba ini adalah tergolong hewan yang lemah.
yang sangat mudah diterkam kalau tidak digembalakan, kalau tidak dijaga. Tapi kita harus mengerti secara keseluruhan bagian ayat ini yang saya sudah katakan tadi. Gembala mengenal suara domba, sebaliknya domba mengenal suara gembala. Yang repot kalau domba itu, sebab di situ ada ayatnya yang kelima, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Yang bahaya kalau domba tidak mau lagi mengenal suara gembala, lebih mau kenal suara asing, itu yang bahaya. Mau kesana dulu, mau pengen. Dengan kata lain, tidak mau digembalakan. Paling repot jemaat berkata, oh ya, Bapak berdiri. 3 minggu jawab. Soalnya dia menjawab sementara minggu yang lalu jadi kayak dia menjawab 3 minggu lalu dicek. Jadi dia menjawab. Artinya apa? Domba itu bukan saja bahwa dia memiliki gembala, tapi benar-benar dia mau digembalakan. Supaya ya itu tadi. Sebab kita sudah mendengar panjang lebar 2 minggu berturut-turut sahabat, bahwa di luar sana banyak serigala-serigala buas yang memang pada waktu kita lihat seperti serigala, karena Alkitab yang katakan berbulu domba, jadi suka dibedakan. Karena saya juga ngomong orangnya atau yang mengajarkan ajaran sesat, dia tidak terang-terangan berkata, Bapak Ibu mau ikut aku pengajar sesat. Tidak sudah. Orang yang tidak lagi menggunakan memanggil nama Yesus itu kan punya dalil juga dia. Begini Bapak, dia tidak akan katakan dia sesat, tidak sudah. Orang tidak lagi memanggil nama Tuhan dan Allah, dia banyak dalil. Dia akan membenarkan terus. Bahkan dengan ritual-ritual yang sebenarnya itu sudah sudah digenapi. Karena Alkitab berkata Yesus sudah menggenapi. Kita kalau hidup di zaman Tuhan sudah banyak aturan, sudah banyak aturan, makanya kalau ya ini bagi kaum perempuan ya, kalau ada yang datang lagi yang belum, nggak boleh datang. Itu aturan-aturan. Soalnya tempat untuk orang itu nggak boleh. Itu seperti firman Tuhan hari Jumat kemarin. Wanita yang penyakit berdarah itu nggak boleh bersentuhan dengan dia. Menurut Tuhan itu najis doang. Itu pengertian Alkitab. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, balik lagi ke topik tadi. Sebab ini yang saya mau katakan bahwa bagaimana supaya kita tidak tersesat. Bagian yang pertama, 2 minggu yang lalu, harus menerima ajaran sehat. Artinya ajaran-ajaran yang Alkitab yang murni. Ada ayat yang sudah baca. Baru minggu kemarin harus menerima makanan yang keras, harus jadi dewasa. Karena kalau anak-anak kita masih bisa diombang-ambingkan, kita sudah baca di Efesus. Anak-anak terombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Kenapa? Masih anak-anak. Harus dewasa. Kita bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Mana yang Alkitabiah dan mana yang bukan Alkitabiah. Kenapa? Sudah dewasa. Baru yang ketiga harus dikembalikan. Mungkin ada yang pikir, wah saya sudah paham juga. Oke, secara teologi mungkin sudah paham. Tapi tidak hanya cukup sampai di sana. Jangan bukan hanya saya memberikan pengajaran firman, bukan hanya menjadi pintar secara berteologi, secara Alkitab, pintar dalam soal pemahaman Alkitab, bukan hanya cukup sampai di sana. Tapi bagaimana kita membentengi diri kita? Karena seperti yang sering saya katakan,
bahwa ingat hari-hari ini Alkitab juga yang mengatakan adalah jahat adanya. Selain kita berhadapan menghadapi ajaran-ajaran yang semakin luar biasa merajalela, belum lagi auman-auman singa yang juga adalah gambaran setan mengaum terus mendatangkan begini aduh. Nah ini yang saya katakan kita perlu digembalakan, karena dalam pengembalaan itu saudara tentu banyak akan diajar di sana. Saudara dituntun seperti yang sudah baca tadi, dibawa kepada rumput yang hijau, dibawa kepada air yang tenang. Rumput berbicara makanan firman, air yang tenang berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Nah kita semua harus seperti itu. Dan itu yang saya katakan tadi, dalam gereja kita, ya, dalam sistem berjemaat dikenal dengan istilah penggembalaan. Karena memang sesuai firman, gereja kita memang mengambil cara apa yang ada dalam Alkitab. Penggembalaan, mengembalakan. Dalam penggembalaan itu banyak hal. Memberi makan, makanan secara rohani. Memberikan pemeliharaan secara rohani. Saudara sakit, saudara penggembalaan, doakan. Saudara ada pertemuan, saudara kasih tahu. Yang benar saudara kasih tahu. Oh, ya ada masalah. Ya, didoakan. Kalau memang ada pergumulan kita sini. Ya. Saya ada jemaat pernah sedang kita tanya sini Pak, kalau cuma lewat telepon saya pergumulan cerita. Habis itu doa supaya tuntas, Bapak panjang. Begitu. Supaya kebaikan apa sih kira apa yang sedang dihadapi? Kelihatannya berapa? Nah kalau memang harus berperang, kita berperang dalam doa. Kita perang dalam doa. Begitu. Sebab saudara, ya itu adalah tugas sebagai seorang gembala. Karena di dalam ayat firman Tuhan tadi kita sudah baca, kalau saya tidak salah itu ada dalam ayat 12. Nah ini yang berbahaya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari ke ayat 13. Karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Memang ada juga, saya harus katakan ini sudah ada juga gembala-gembala yang tidak baik. Ada juga gembala-gembala yang mau saya katakan, ya, yang bukannya mengembalakan domba. Ya. Tetapi sudah seperti ini ayat bilang tadi. Gembala upahan. Upahan berarti sudah tahu istilah dari upahan. Gembala yang hanya mengejar materi, uang. Dulu, waktu kita masih di sebelah, ada seorang hamba Tuhan, sering datang. Belakangan saya lihat ini, mau motivasinya udah lain. Saya pikir cuma terjadi di tempat kita. Di tempat lain saya dengar hamba Tuhan yang sama. Bukan cuma ketemu lagi sama hamba Tuhan. Sampai ada yang telepon saya. Dan selama ini dia sudah pernah kasih lagi. Jadi saudara juga jangan takut saat ada juga di sini. Nggak akan lagi saya kasih dia untuk naik di atas mimbar. Ketemu dan saya pernah ditelepon langsung oleh seorang hamba Tuhan di daerah Pantura. Gitu. Saya kedatangan hamba Tuhan. Rupanya mereka sudah dengar. Makanya dia untuk memastikan saja dia telepon saya. Karena dia pikir saya kenal juga ini apa. So, saya siapa? Dia sebutlah namanya. Berinisial RT. Boleh tadi? Oh iya. Memang kenapa? Iya, rupanya belum gelap. Tapi sudah ada suara-suara mana yang mereka dengar bahwa ada gelap itu. Terus dia tanya, waduh, bahaya. Jadi gimana? Dia kasih dengar. Dia kasih dengar nama saya. Oh ini dia, seolah dia, wah, akhirnya kan rumahnya dia udah tambah nanti. Artinya dia sudah tahu apa saya ngomong pasti. Tahu dia pakai dia nggak bisa. Karena bagi saya, sebab saya sudah mengalami langsung. Ini hamba Tuhan ini gembala ini yang dimaksud dengan ayat ini. Gembala upahan. Sebab itu karena dia tidak pemilik domba. Dan sampai sekarang dia udah nggak pernah kesimpulan.
Dan sudah berapa amaton saya ketemu, ya rupanya sama, memang sudah tabiatnya. Ada juga sudah gembala-gembala yang baik. Nah, balik lagi ke tentang domba dan gembala. Domba itu saya sudah katakan tadi rawan sekali, sehingga dia memang betul-betul membutuhkan penggembala. Saya kasih contoh. Bagaimana, sebab saya belajar, saudara, bagaimana kawanan domba, misalkan ada binatang, ada hewan buas, mau serigala, mau singa atau apa, bagaimana cara mereka memangsa kalau melihat ada kumpulan domba. Jadi yang saya pelajari, saudara, memang hebat juga ya, bicara binatang buas. Jadi binatang buas ini, kalau mau memangsa domba yang sedang ada dalam kumpulan, dia nggak bisa buat. Yang dia lakukan apa katanya? Dari di mana dia berada, dia masuk ke tengah-tengah kawanan, dia seperti dia bubarin, cepat dia ancam. Jadi akhirnya di domba kan mungkin takut. Jadi, nah biasanya domba itu kalau misalnya sesudah ini, yang lain tetap berada dalam kawanan. Tapi ketika ada domba yang lari dari kumpulan itu, maksudnya dia lari, dia menyendiri. Yang saya pelajari, domba itulah yang akan diincar dan akan dimangsa oleh si pemangsa itu. Begitu caranya. Oh, hebat juga binatang buas. Jadi ini kawanan domba, ini si binatang buas, dia masuk, otomatis dia ini domba yang ada hewan terpencah-pencah. Tapi yang lain itu tetap berkumpul, ya ibaratnya rapat-rapat gitu. Tapi kalau ada sampai ada domba yang lari sendiri, ini yang akan dia kejar, dan itu yang dia akan mangsa. Apa artinya sudah? Bahwa betapa pentingnya domba itu selalu berada dalam kawanan. Dengan kata lain, selalu ada dalam penggembalaan. Sebab seperti yang saya katakan tadi, ajaran-ajaran yang berkembang hari-hari ini sudah luar biasa. Banyak sekali sudah, ya, banyak sekali. Ya. Sebenarnya juga mungkin gereja banyak memberikan banyak membuat program, ya, walaupun kami juga seminar walaupun situasi pandemi, tapi lewat sekarang kan sudah bisa lewat Zoom, saudara. Karena memang banyak sekali yang harus dihadapi sekarang. Banyak sekali. Gereja sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Belum lagi tantangan yang polemik-polemik yang berkembang di negara kita dan lain sebagainya, saudara. Dan belum lagi adalah yang saya katakan tadi dari dalam. Karena ajaran sesat itu sebenarnya dari dalam. Ini bukan dari agama luar. Ini dari dalam, saudara. Tantangan kita sekarang adalah dari dalam itu sendiri. Ini yang kita hadapi. Makanya saudara, kita harus tahu strategi apa yang kita harus ambil, langkah-langkah apa yang kita harus ambil, mengantisipasi supaya kita jangan sampai masuk terperangkap dengan ajaran-ajaran sesat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab banyak saudara menggambarkan kita anak Tuhan, umat Tuhan. Saya sudah katakan digambarkan seperti domba. Kita juga digambarkan seperti tanaman Tuhan. Kita adalah tanaman-tanaman di belakang Tuhan yang ditanam oleh Tuhan. Kita juga digambarkan seperti Yesus katakan seperti bangunan Allah, rapi tersusun. Nah, saudara-saudara, saya mempelajari apa hal-hal positif apa yang kita pelajari kalau seumpama soal tanaman. Karena firman Allah katakan kita diumpamakan seperti tanaman dan seperti bangunan Allah, bangunan. Saudara-saudara, saya rasa mungkin waktu tidak cukup karena kita juga ada pertemuan. Mungkin di waktu yang ke depan saya akan jelaskan mengenai dua ini. Hari ini saya fokus dulu dengan domba. Jadi saudara-saudara, terus saya baca lagi di dalam ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya
Ia berkata demikian kepada mereka. Ayo saudara, Tuhan memberikan suatu perumpamaan, gambaran bahwa Tuhan sedang mengatakan itu baik kepada murid-murid, baik kepada pengikut-pengikutnya, bahwa kalian itu diumpamakan seperti domba. Dan Tuhan memposisikan dia sebagai gembala. Dan banyak ayat berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita yang agung. Tapi di dalam dunia ini, kita mengenal bahwa hamba-hamba Tuhan, bahwa dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Saya di tempat ini dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan. Saudara adalah milik Tuhan, tapi Tuhan titip sama saya, tolong gembalakan A, B, C, dan seterusnya. Dan Tuhan memberikan saya kepercayaan tanggung jawab yang begitu berat, yang saya harus kerjakan, yang saya harus jalani. Ya. Sebab namanya domba kan juga berbeda-beda. 10 domba, ya 10 sifat domba. Walaupun sama-sama domba, tapi namanya 10 orang. Ya, seringkali orang begini, ya kalau bersaudara, jangankan bersaudara kalian, anak kembar aja itu bisa beda. Saya udah berapa kali ketemu anak kembar, ya berbeda sifatnya. Yang satu bisa jadi pendiam, yang satu agak ya sedikit heboh-heboh sedikit gitu. Yang satu agak gemuk, yang satu kurang gemuk. Itu kembar, rahim yang sama, ibu yang sama, bapak yang sama, satu perut lagi, satu rahim. Beda sudah. Jadi jangan bilang, oh kakak beradik, kembar aja beda. Nah sama, domba juga berbeda. Domba si A, domba berbeda-beda sudah. Sifatnya berbeda-beda, sudah. Sifatnya berbeda-beda. Nah, saudara bisa bayangkan sudah, bagaimana seorang gembala mengatasi sudah. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan sudah. Ada yang gembala arahkan ke kanan, pengennya ke kiri, ini kenapa saudara? Kenapa gembala mau balik di rumput yang subur, tapi punya paksa ke kiri, mau pengen ke kiri aja. Ini nggak mudah saudara, nggak mudah mengembalakan diri, nggak mudah. Apalagi seperti di dalam ayat 5 berkata, ya. Kalau ayat 5 itu berkata, orang asing mereka tidak kenal. Tapi repotnya, kalau seorang domba lebih dengar suara asing daripada seorang suara gembala, lebih parah itu sudah. Itu sudah namanya nggak mau digembalakan saja. Nah makanya saya bilang tugas sebagai seorang gembala. Oh ya, hari Minggu kemarin saya tidak jelaskan karena saya tidak dalam hal menjelaskan di majawatan, walaupun kita baca ayat itu, karena saya lebih fokus menjelaskan tentang bahwa kita akan mendapat Tuhan mengirim lima jabatan itu untuk mendewasakan kita. Ya, kita sudah baca kemarin, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Semua mengaku kalau ditanya kepada hamba-hamba Tuhan, mau dia apapun statusnya, apakah dia ada di penginjil, ada di guru, ada kalau ditanya mana yang paling berat dari mereka, semua ngomong pasti gembala yang paling berat. Kalau penginjil, saya kasih contoh, misalnya ini kita undang, kita bikin KKR, ya kayak beberapa waktu lalu ada evangelis Bapak Dede, dia memang nggak keras dia bicara firman. Nah dia sudah wow, kita tahu semua ya, semua dia di Jessica, ya betul-betul yang maruk, yang apa semua dia. Nah, seandainya di sini saya kasih contoh, ada jemaat yang terluka hatinya karena terlalu keras. Itu Pak Evangelis John, dia udah langsung pergi. Hari malam itu juga dia pulang. Terus saya tanya, kalau ini saya cuma mau tanya sama saudara juga ngomong ya, kalau ada jemaat yang tersakiti, kata-kata dengan mungkin terlalu keras firman itu. Sekarang saya mau tanya, penginjilnya udah pergi malam itu juga. Terus saya mau tanya, siapa yang mengobati ini dulu? Saya tanya, tugas siapa? Memang penginjilnya sudah nggak percaya, sudah nggak sabar. Wah, ada yang nggak terima dokter. Terus dia pergi, terus tinggal. Terus tugas siapa itu bersih-bersih? Tugas gembala. Jadi semua mengaku tugas gembala itu paling berat. Itu tugas guru. Saya pernah sekolah. Dia kata, kamu udah tamat, udah diwisuda, selesai ya. Nanti datang lagi tahun ajaran berikut. Selesai. Tapi kalau gembala itu sudah, gembala itu punya tanggung jawab sampai menuntut domba, sampai masuk dalam kerajaan surga.
Itu tugas gembala, berat. Yang repotnya lain sudah, ini yang repotnya, ya ini nggak ada di sini, hanya ada di sana-sana saja. Udah gembala, udah begitu, udah kumpul, udah apa? Masih ngata-ngatain gembala, itu paling repot juga. Saudara, kalau sudah jadi gembala, saya juga nggak bisa banget. Saudara pasti sakit hati. Saudara ini udah capek, nuntun, waktu dia masih ibaratnya masuk belum seperti anak belum bisa jalan, dia jalan, ini gendong-gendong, sudah hebat sudah, balik belakang bukannya balik malah ngata-ngatain gembala. Di tempat lain ada sih begitu. Lebih nggak enak lagi sudah. Karena dia bisa seperti itu adalah doa gembala. Kan gembala nggak setiap hari harus laporan. Bu bisa tanya malam saya baru Bu bisa. Apa harus laporan gitu? Bu Jerry jangan pakai tadi malam saya berdoa buat Bu Jerry. Karena begitu. Ini contoh saja. Artinya apa saudara? Ya itu tadi. Jadi saudara, tugas sebagai seorang gembala itu saya mau katakan cukup berat, ya. Karena membutuhkan kesabaran, membutuhkan kemampuan juga, kemampuan untuk bagaimana nih. Kalau kita ada gampang, tapi yang susah gimana caranya? Ya? Itu sudah membutuhkan ketelatenan dan sebagainya. Ya. Menghadapi yang saya katakan tadi, sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ya. Ada lagi sudah, kalau lagi enak lagi apa? Bisa lupa gembalanya. Tapi kalau dalam keadaan ini, ya itulah keadaannya. Ya ingat gembalanya juga. Itu sudah kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam pengembalaan sudah. Berbeda-beda sudah. Tapi yang saya ingin sampaikan, bahwa ingat bahwa domba itu perlu digembalakan. Karena domba itu adalah tergolong hewan yang lemah, yang memang dia harus tergantung kepada gembala yang terus menuntun dia, terus mengajar dia, terus mengawasi dia. Ya. Makanya saya katakan kepada jemaat, kalau ada apa-apa misalnya, kasih tahu supaya saya bisa memprotek saudara. Kalau yang datang kepada saudara ingin menyesatkan saudara, kalau ada yang apalagi sudah mengarahkan kepada pengajaran-pengajaran yang sudah agak ini, saudara kasih tahu supaya saya bisa membatasi dia. Yang firman begini mengatakan begini, kalau bisa kita buka Alkitab bersama-sama, saya kasih tahu. Karena saudara kadang-kadang ajaran sekarang seperti kata Amsal, ada jalan yang awalnya bisa lurus, tapi ujungnya kata Amsal, dia membelok. Nah sekarang begitu sekarang rata-rata ajaran-ajaran sesat, dia datang awalnya seperti betul, seperti benar, tapi nanti ujung-ujungnya mulai belok pelan-pelan. Yang nggak langsung belok begini, nggak pelan-pelan belok. Nah, udah mulai pelan-pelan. Dia punya sesat tuh nggak langsung makan, dia pelan-pelan. Kadang-kadang orang banyak kasar udah masuk pelengkap, dia pikir dia nggak apa-apa. Nah, fungsinya sebagai seorang gembala sudah memberitahu kepada domba, ini sudah salah, ini sudah sesat. Itu tugas gembala sudah. Menyampaikan, memberitahukan, mengajarkan kepada domba. Mana yang ajaran yang sehat, mana yang ajaran yang tidak dari Tuhan atau bukan Alkitabiah. Dan itu adalah tugas gembala.